warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Apriliansyah. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 047905209. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 ya untuk mata kuliah pemrograman berbasis web, yang dimana pada tugas 3 kali ini ya, untuk struktur soalnya itu tidak beda jauh dengan tugas 2, tetapi kita ada add sistemnya ya, atau penambahan pada Vue.js ya, atau imigrasi dari Vue.js ke Vue komponen ya, dan template untuk membangun sistem aplikasi pemasaran bahan ajar kita. Nah, di sini kita diminta ya untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js ya, yang sudah kita lakukan di tugas 2 sebagai framework. Nah, yang sekarang ini kita melakukan data bahan ajarnya menggunakan ekstensinya JSON file ya sebagai dummy datanya ya. Namun untuk pada tugas 3 kali ini saya menambahkan sedikit ya, atau meng-edit sedikit, mengupgrade sedikit pada tampilan interface-nya dan juga pada positioning panel-panel dan menunya, agar menurut saya lebih interaktif daripada tugas 2. Tetapi isinya masih makna yang sama ya. Cuman hanya interface UI-nya ya yang saya perbaiki ya. Di sini ada bentuk view komponen dan template ya. Yang di sini itu strukturnya seperti ini: index, asset, CSS, dan CSS, image, data bahan ajar JSON, JS komponen, stock table, do tracking, order, sampai ini ya, status page HTML modelnya. Saya juga sudah bikin ya, dikarenakan untuk menyingkat waktu. Di sini sudah saya bikin juga aset, CSS, data bahan ajar JSON yang dapat di-download di soal pertanyaan. Lalu di sini ada JS juga atau JavaScript ya, terdiri dari service, di mana ada app komponennya ya, app modal, do tracking, order form, status page, stock table, servisnya API, dan template-nya ini ya, dan indeksnya. Ini berarti sudah sesuai dengan contoh ya yang ada di sini. Lalu kita harus membuat ya nama filenya itu menggunakan gaya kebab case ya untuk naming convention style-nya. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini yang menandakan ya bedanya tugas 2 dan tugas 3 ya. Ada pemanggilan di indeksnya seperti ini, dan juga template-nya ya di sini ya. Nanti saya contohkan ya. Nah, untuk soal halaman stok bahan ajar dan juga tracking ya, itu sama saja dengan tugas 2 ya. Cuman kita istilah kata ini hanya migrasi ya dari Vue.js ke Vue komponen dan template ya di sini ya. Ini sama saja. Coba kita eksekusi langsung ya di Visual Code-nya. Nah, di sini ada yang pertama itu ada CSS ya. Nah, CSS ini sementara saya ada upgrade sedikit ya dari tugas 2 seperti ini ya. Di sini tertera semua ya, dari data tabel semuanya, dari halaman stok bahan ajar, tracking, dan ordering sudah saya modifikasi. Di sini sudah tertera semua ya. Lalu ini ya, ada merupakan data bahan ajar JSON ya sebagai dummy datanya yang bisa di-download. Lalu pertama ini ada app modal ya. Untuk app modal ini menggunakan Vue komponen ya seperti ini, dimana sih ada titelnya ya, bentuknya string, kontennya string juga, metodenya ya seperti ini. Lalu sih ada do tracking ya untuk file JavaScript-nya, dimana di sini ada tracking data array. Nah, berdasarkan template ya, dari template do tracking yang ini ya nanti ya. Lalu di sini ada search query-nya ya, return search result, jika false akan return kembali ke sini. Jadi untuk menambahkan DO terbaru, NIM, nama ekspedisi, paket, tanggal kirim, perjalanan ya. Lalu ada menu computed untuk next DO number, ini fungsinya untuk meng-auto regenerate ya nomor DO yang sesuai dengan soal seperti tugas 2 dan tugas 3, dimana ketika sudah melakukan input DO baru, maka otomatis angka terakhirnya itu akan berubah ya, dan juga tidak bisa diubah dikarenakan ada function const di sini atau konstan ya. Jadi di sini tuh dia tidak akan bisa merubah variabelnya, tapi isinya bisa ya. Contohnya dengan new date, get full year ya, di sini untuk dapat tahunnya ya, full year, dan juga nih key-nya ya, current-nya, present. Lalu sini ada max number. Lalu untuk select paket di sini kita dipilih untuk memilih paket data yang tersedia ya, jadi tidak ada return. Juga ada function watch ya, atau watcher, di mana di sini dia fungsi untuk memonitoring secara real time ya pada hasil yang ada di DO. Jadi setelah kita input, ini harusnya berubah otomatis dan juga termonitor di function watch ini. Dan di metodenya kita juga bisa melakukan search DO ya, di mana kita bisa melakukan searching ya DO. Lalu sini ada const query-nya, data ya. Nah, di sini tuh ada dua tipe ya. Jikalau kita menganalogikan pengorderan banyak ya, maka kita akan kesulitan untuk mencari nomor DO. Di sini bisa melakukan fitur search by di sini ya, dengan metode ini, di mana ada fitur pencarian dengan nomor DO ya di sini. Lalu di sini juga ada perintah clear search ya, di mana setelah kita melakukan search, nah hasilnya search result keluar, atau misalkan salah, kita bisa langsung di clear search saja. Untuk format currency-nya ya, ini untuk harga di sini ya, menggunakan ADR. Lalu ini ya, tracking progress ya, di sini ada progress ya, buku yang sudah di DO itu nanti progresnya apa di sini sudah ada. Di function save new DO di sini setelah kita melakukan update new DO ya, di sini bisa validasi dengan mengisi beberapa variabel di sini ya, semuanya di sini. Lalu untuk reset form ya, dimana kita jika ingin meresetnya ya tidak perlu hapus satu-satu, sudah ada tombol resetnya. Dan juga untuk selesai ya, ada tampilan nanti DO baru berhasil dibuat. Dan untuk validasi new DO-nya itu dimana kita harus mengisi NIM, nama, dan juga paketnya. Jika salah satu ini tidak diisi, maka akan memunculkan notif alert ya, ini ya, NIM atau nama dan paket harus diisi ya, dimana akan kembali ke function awal menggunakan return false di sini ya. Lalu untuk NIM ya, dimana kita diperlukan NIM itu biasanya angka ya, maka harus dipastikan menggunakan angka ya. Jika tidak dites ya, jika dites maka keluarnya tidak angka, maka akan memunculkan pop-up alert ya, ini masih berupa angka ya. Jika tidak, maka akan kembalikan menggunakan return false if ya. Dan ini untuk enter ya, bisa semua ini enter. Lalu ada order form, sini juga ada. Ini digunakan untuk mengorder formnya ya. Nah, di sini sudah ada juga.
namanya nanti di order form akan tertera nama paket pengiriman dan alamat ya. Lalu menggunakan komputer kita dapat memilih paket paket data apa saja, pengirimannya apa saja ya. Lalu metode ya sama seperti yang tadi. Nah untuk validasinya ini pertama ini harus diisi ya, jika tidak diisi maka kembali menggunakan function if, kemudian ini huruf angka, nama diisi, intinya semua kolom harus diisi ya, kalau tidak ini nanti akan return kembali ke menu awal. Lalu setelah kita submit order tertera juga ya nama, ini paket dan segalanya, bisa kembali ke itunya ya, menu awal dan juga ada menu read form ya, jika kita sudah atau tidak akan jadi melakukan order ya. Nah setelah selesai membuat order baru maka akan melakukan pop up order berhasil dibuat. Oke, sini ada status badge untuk status pop upnya saja ya, ketika stok buku ya, khususnya itu ketika kosong akan mengambil pop up kosong dengan icon ini ya, menipis ini dan juga aman ini ya. Untuk stock table ya, di sini kita dapat ya memilih filter data ya, ada select PPJJ kategori ya, semuanya di sini ada. Juga ada menu editing ya, dimana ada nambahkan new item, kode judul, kategori, posisi, lokasi ya, sampai catatan HTML. Ini dari sementara. Lalu untuk menu komputer ya di filter stock ya, dimana sini ya ada kita memilih full JJJ, lalu kategori, stok menipis ya ataupun stok kosong. Ini ada menu sorting juga di sini ya, seperti tugas 2, dimana kita bisa search kategori ya ataupun nama ataupun JJJ ya. Ada menggunakan ascending dan descending ya, kalau dari yang terbesar ataupun yang terkecil sama saja bisa di sini S ya, ascending. Lalu kita sudah akan kembali ke menu return menu filter ya. Nah untuk kita memilih kategori ya, di sini ada function available kategori ya, yang dimana sesuai dengan soal ketika kita akan memilih kategori kita diwajibkan untuk memilih UPBJJ terlebih dahulu ya, menggunakan function if jika selected UPBJJ ini tidak dipilih ya, maka akan return ke kategori list ya. Nah ini ya stok. Nah jadi ini harus item memilih UPBJJ terlebih dahulu baru kategori. Jadi untuk return no watch ya, dimana bisa kita monitoring melihat ya cara update untuk available kategori. Nah ini ya, currency sama saja untuk form baru ya. Juga ada menu save new, dimana untuk menyimpan ya data baru, dan juga sudah ada validasinya ya, dimana jika kita menambahkan buku ya yang sudah kodenya sudah ada, persis dengan yang sudah tersedia menggunakan function if, nanti item kode ini sama dengan item kode ya, sama dengan new item kode, maka akan muncul toko color ya, kode sudah ada. Menyimpan datanya untuk resetnya juga ya, sama seperti sebelumnya. Jika sudah selesai akan mengunjukkan pop up data stok baru berhasil ditambahkan. Di juga ada menu delete item ya, jika kita menggunakan function if, jika maka apakah akan menunjukkan apakah anda yakin ingin menghapus item ini. Setelah itu stok update dan menunjukkan pop up, dan juga ada tulisan yang nanti data stok berhasil dihapus. Dan untuk validasinya ini pada pengisian ya atau order tambahan ajar, kita harus memilih ya item kode, item judul, item kategori, UPBJJ dan item lokasi rak. Di sini itu wajib diisi semua seperti ini ya, sama juga dengan item harga, VT dan safety note harus angka ya. Kenapa dipisah? Karena ini bentuknya array dan angka ya. Jadi ketika salah satu dari ini tidak diisi, maka akan memunculkan pop up semua filter diisi atau tidak bisa melakukan orderan. Itu juga ada filter. Ketika kita sudah memilih filter ya, UPBJJ-nya apa, kategorinya apa, kita tidak perlu mengembalikan satu persatu secara manual. Kita tutup, cukup menyentuh tombol reset ya. Oke. Nah ini untuk tampilan HTML-nya ya, sini. Oke, sama saja. Nah ini untuk yang indeksnya, ini yang dimana yang menjadi menonjolkan ya, dari yang membedakan dari tugas 2 dan tugas 1 ini. Yang pertama di sini ada ini ya, menu template ya. Nah template ini ya, sini kita bisa memanggil ya template HTML yang telah dibuat sebagian rupa, panggil ke sini ya. Nah harusnya dipisah ini agar memudahkan kita ketika ada melakukan pengeditan ya, untuk mencari datanya tidak susah juga, dan juga untuk membuat lebih sistematis secara pengelompokan komponennya. Di sini sudah ada sama saja. Nah sama seperti di sini ya, nanti ya sama saja. Dan juga yang membedakannya itu di sini ada satu ya, dimana kita memanggil data dari JavaScript sendiri menggunakan perintah script source ya. Ini sama saja udah konvensional, kita panggil semua ya, dari API, status page, app modal, stock table, tracking, order form sampai JS app-nya ya. Nah ini untuk JS app-nya, nanti aplikasinya dari data stok berhasil diperbarui sampai data tracking ya. Ini semua sudah terrealisasi. Ini untuk mengakses data di zone-nya ya, ini dari data bahan ajarnya menggunakan ini ya. Lalu kita coba saja di sini. Nah, untuk menu awalnya ya, kita dapat melihat ya sistem bahan ajar universitas terbuka. Nah di sini di sini saya melakukan sedikit perubahan ya daripada tugas 2, tetapi isinya masih sama. Di sini ada menu filter and sortir untuk daerah, kategori, sort by, order, menampilkan stok tipis, stok kosong, reset filter, tambah stok baru, dan juga ini kode data buku ya yang ada berdasarkan data bahan ajar di sini nanti akan masuk di sini ya. Dan untuk peningkatan stoknya, jadi kita tidak perlu mencari satu-satu ya. Jika analoginya ini order bukunya banyak, data bukunya banyak, kita tidak perlu mencek satu-satu amannya berapa, menipisnya ada. Nah, sini saya sudah menampilkan ringkasan stoknya di sini ya. Kita item ada 4, stok amannya 2,
stok bisa 2 dan juga kosong. Sekarang kita melakukan aksinya nih. Sesuai dengan soal kita tidak bisa memilih kategori ya, dikarenakan UPBJJ-nya belum terpilih karena sudah ada tadi kode itu ya, if function itu ya. Contoh kita akan menampilkan ini ya, stok menipis. Nah, jadi kita bisa melihat secara otomatis ya, untuk yang menipis itu kode atau judul buku apa saja ya. Lalu untuk stok kosongnya ya, berhubung tidak ada maka ini ada kosong ya. Lalu kita contoh tentang filter ya, sortir. Ini saya contoh Jakarta, kategorinya tuh sudah bisa ya. Ketika kita sudah memilih UT daerah, maka kita bisa langsung memilih ke kategori. Kategorinya berhubung di sini cuma ada MK wajib, maka akan tampilnya MK wajib. Judulnya bebas, ini mau urutan sort by stok ataupun harganya ya bebas aja. Untuk ascending dari descending ya, ini untuk pengurutannya. Nah, di sini sudah terlihat ya, sini semua. Dimana di UT daerah Jakarta terdapat 2 buku, yang dimana kategorinya MK wajib ya. Juga statusnya yang satu menipis, satu yang aman ya. Sini juga langsung update menggunakan watcher tadi, watch. Ringkasan stoknya sudah ada. Oke, nah ini daripada satu-satu ya, kita bisa melakukan tombol reset ya. Ini ya, tuh, maka akan kembali ke semula. Ini fungsinya tadi function reset tadi. Kita contohkan menambahkan stok baru. Ya. Nah, contoh ya, kita contohkan kodenya itu ini namanya IT, informasi teknologi terpadu. Kategorinya kita pilih contoh praktikum. Kita contoh lagi Jakarta. Lokasinya contoh ya, ini rak 5 urutan ke 1. Harganya kita kasih semisal 200.000. Lalu untuk kuantitinya kita coba dulu di aman ya, nanti ini ya 10 ini 10. Contoh catatannya sini buku edisi terbaru. Kita contoh simpan. Nah, sini ada menu pop-up ya, data stok baru berhasil ditambahkan. Sukses, data stok berhasil diperbarui. Oke. Nah, sini sudah muncul ya di mata kuliah informasi teknologi terpadu ya. Loh, harganya 10 buah, 10 berarti aman ya. Nah, kita cek lagi di sini apakah sudah update atau terrecord ya. Contoh Jakarta. Tuh, sekarang kategorinya sudah menambah dari MK wajib menjadi praktikum karena saya sudah menambahkan tadi buku modul yang praktikum ya. Yang ini informasi teknologi terpadu. Berarti sudah selesai dan sesuai dengan soal ya. Jadi kita reset. Nah, sekarang kita coba edit ya mata kuliah yang tadi. Ini ya, edit. Contohnya kita akan mengganti judulnya terbaru terbarukan. Nah, kita ganti lagi kategorinya menjadi problem base. Harganya kita coba lebih murah ya, 140. Kita coba kualitinya 9. Buku lawan rusak contoh. Update, kita stok masih diperbarui. Oke. Nah, sini sudah terupdate ya. Informasi teknologi terpadu terbarukan ya. Jadi problem base Jakarta, dan juga jika di bawah 10 maka akan menampilkan pop up menipis ya. Sini sudah jadi nambah juga, awalnya 2 menjadi 3 ya. Oke. Coba kita edit lagi menjadi kosong misalnya. Update. Nah, kalau ini sudah menjadi kosong, otomatis ringkasan stok di sini akan menampilkan contoh 01 ya. Oke, selesai ya. Lalu kita ke tracking. Nah, di sini ada contoh tracking order ya yang sudah ada di soal tuh. DO 2025 pertama ya. Dan di sini kita ada fitur juga search ya di sini. Contoh kita pakai NIM. Kita mencari pakai NIM ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, sini kita mau cari. Nah, ketika kita sudah menampilkan ini ya NIM-nya, maka akan menampilkan ini hasil pencarian. Tuh. Jadi dengan NIM tersebut telah atas nama Rini telah melakukan order ya ini. Nah ya, lalu kita coba menggunakan DO ya, DO 2025. Oh nggak ya, cek lagi. Oh tidak ada ya. Oh ininya belum diubah ya, maaf. Tuh, berarti ini maksudnya sudah sesuai ya, tidak akan cukup. Ketika kita sudah memilih NIM, maka ketika kita memasukkan DO, maka tidak bisa dicari. Tapi ketika kita memindahkan ke nomor DO, nah. Lalu kita coba tambah buat DO baru ya. Contoh di sini tuh, di sini sudah otomatis terregenerate ya, awalnya 001 menjadi 002. Ini pun tidak bisa kita rubah ya, karena kita sudah menggunakan function const tadi, jadi ini sudah tidak bisa dirubah. Coba kita masukkan misalnya. Kita coba express ya. Nah, kirimnya hari ini, contoh. Ini paketnya yang paket 2. Nah, di sini sudah ada detail paketnya, IPA dasar ya, sesuai. Paket 2 biologi fisik pariwisata harganya 140.000 ya. Simpan, DO berhasil dibuat, data berhasil diperbarui. Nah, sini sudah tertera ya nama DO ya yang ada di sini. Berarti kita coba cek ya. Nah ya, kita coba lagi ya. Nah, kita ingin cari nih orderan delivery order ya dengan DO ini misalnya. Karena ini analoginya kalau yang ordernya banyak kita kan bingung ya harus cari satu-satu, maka saya menambahkan fitur terbaru yaitu fitur search ya, fitur search atau pencarian di kolom DO ya. Kita cari, ini sesuai ya. Dengan kita mencari sini kita dapat melihat detail delivery ordernya. Sini itu atas nama Fahmi Briliansyah, dan dikirim paket ya. Cuma ini masih ini ya. Ini progres ya. Ini juga sini bisa masukkan ke tanggal progres ya.
Nah tuh sini juga kita bisa update ya. Tuh, sini kita bisa update tadi ya. Tuh sudah tiba ya. Jadi kita bisa lihat ini paket itu sudah tiba di penerimanya. Lalu kita contoh clear ya, cari lagi apakah ini DO nya auto regenerate ya. Harusnya ini jadi 003 ya, contoh tuh ini sudah 003 juga ya. Kita contoh masukkan lagi. Nah namanya Ujang. Nah lalu kita yang reguler itu paket 1. Nah, ini kita harganya seperti ini dan kita simpan hasil sukses ya. Dan di sini sudah ada juga status ya di sini tuh Ujang Kaluman ya. Kita cek saja nim ya. Nim kita cari, oh ya nih tuh yang Ujang Kaluman ini ketika kita cari sudah menampilkan data seperti ini. Nah ini belum ada perjalanan. Jika kita sebagai admin kita bisa ganti ya di sini tuh menuju lokasi. Oke, nah di sini dari tanggal ini update juga ya menggunakan fitur watch tadi, dimana kita bisa melihat perjalanannya tuh 2025 bulan 11 tanggal 27 ya, tanggal jam segini. Ini waktu lokal ya, sudah terrecord ini sudah menuju lokasi ya. Oke. Lalu sini ya, kita cek order formnya juga ya. Nah, gitu ya. Order form juga ini sama saja ya seperti yang tadi. Ya. Ini kita tambah lagi coba DO baru. Nah ini sudah auto regenerate. Jadi ini otomatis sendiri ya. Jadi ini sudah sesuai dengan soalnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan tugas kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau dalam pengerjaannya atau sikap dan perkataan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.